Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 8, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan jenis tokoh dalam cerita fiksi. Apakah kalian tahu nama bangunan yang unik ini? Gambar tersebut adalah Candi Prambanan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam cerita rakyat yang populer. A. Tokoh dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam sebuah cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Hal-hal yang dialami oleh tokoh utama menjadi kisah dalam cerita tersebut. Tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau mempermanis sebuah cerita. Tokoh utama dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dalam sebuah cerita. Biasanya berperan buruk atau jahat. B. Menentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis dan antagonis ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita, sehingga tokoh protagonis akan ada di setiap alur cerita, baik awal, tengah, hingga akhir. Mari kita baca cerita legenda berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah sebuah putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperisti oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk memulai membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik, dia mengadu kepada Bisumi dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia segera memerintahkan para dayang untuk menunggu lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999 kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya pada perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar, aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih tegak berdiri di wilayah Prambanan. C. Karakter tokoh dalam cerita fiksi. Dalam legenda Candi Prambanan terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso sebagai tokoh utama, sedangkan jin, Bisumi, dan dayang sebagai tokoh tambahan. Kita dapat mengetahui sifat atau karakter dengan membaca keseluruhan cerita legenda tersebut. Sifat Roro Jonggrang, cerdik dan pemberani,
Sifat Bandung Bondowoso angkuh, sakti, kuat, dan rakus. D. Tokoh dalam cerita fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang tokohnya berupa hewan. Hewan dalam cerita fabel menggambarkan beberapa sifat manusia. Kisah dalam fabel biasanya sederhana dan mudah dipahami. Untuk memahami fabel, pembaca atau pendengar tidak perlu tahu semua karakter tokoh karena hanya ada satu watak penting. Karena alasan tersebut, hewan atau binatang sering digunakan sebagai tokoh dalam fabel dengan cara yang mudah dipahami dan selalu sama. Berikut adalah watak atau tokoh dalam cerita fabel. Singa digambarkan sebagai watak bijaksana serta mulia. Kancil berwatak cerdik. Ayam jago berwatak sombong. Rubah berwatak licik. Kuda berwatak pemberani. Harimau garang dan rakus. Kura-kura berwatak rendah hati. Keledai bekerja keras. Apakah kalian sudah membaca cerita berjudul Angsa dan Telur Emas? Ayo tentukan tokoh dan wataknya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.